Melihat fadilah yang ada, itu nampak fadilahnya dibuat-buat. Dan itu salah satu indikasi bahwa hadis itu tidak sahih. Hadis itu karangan manusia. Mau tanya, dahulu Anda pernah menyumbangkan alat marawit ke tempat lingkungan saya. Setelah itu saya paham alat musik dilarang. Bagaimana Ustadz hukumnya? Bersahabat dengan orang yang tidak baik itu punya pengaruh buruk dalam hidup kita. Dan oleh karena itu jangan sembarangan dalam memilih persahabatan. Karena sesungguhnya sahabat itu adalah agama kita. Adapun yang ketakutan kita diguna-guna, jangan takut. Kenapa? Dan bentengi diri kita dengan pagar gaib. Pagar gaib yang hak, pagar gaib yang benar. Dukun manapun tidak akan bisa menembus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz. Fadal Pak. Tadi khotib Jumat itu menerangkan keutamaan bulan Syaban. Nah, Dia menyampaikan hadis yang mengatakan barang siapa berpuasa di 3 hari di awal bulan Syaban dan berpuasa di pertengahan 3 hari pertengahan bulan Syaban dan berpuasa di 3 hari di akhir bulan Syaban, dia seperti beribadah selama 70 tahun dan mendapat kebaikan seperti kelebihan Nabi Muhammad yang lebih kebaikan dari 25 Nabi. Apakah hadis ini sahih Ustaz? ya. Itu aja pertanyaan kami Ustaz. Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat fadilah yang ada, itu nampak fadilahnya dibuat-buat. Dan itu salah satu indikasi bahwa hadis itu tidak sahih. Hadis itu karangan manusia. Puasa membuat kita melebihi 25 para nabi. Subhanallah. Para nabi mana yang bisa kita lebihi? Para nabi mana yang kita bisa lebih daripada mereka? Nggak ada. Maka dalam hal ini, wallahu alam, terlihat jelas bahwa hadis itu karangan manusia. Karena memang manusia mengarang hadis untuk memberikan motivasi beribadah. Dan mereka mengatakan semua ini kami lakukan orang rajin beribadah. Ya. Dan sejauh yang Anda tahu bahwa Sya'ban tidak memiliki kespesialan kecuali Nabi SAW memperbanyak puasa di dalamnya dan mendoakan keberkahan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Ilham dari Bekasi. Mau tanya, dahulu Anda pernah menyumbangkan alat marawit ke tempat lingkungan saya. Setelah itu saya paham alat musik dilarang. Bagaimana Ustadz hukumnya? Saya pun apakah saya masih menanggung dosa-dosa karena menyumbang alat marawis tersebut Ustadz? Kesalahan masa lalu dengan taubat akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesalahan masa lalu dengan taubat akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sungguh pun kita pernah melakukan infak tempat yang tidak baik dan alat itu masih digunakan orang sampai sekarang, namun kita lakukan dahulu ketika kita tidak tahu, dan sekarang kita sudah bertaubat, maka dosanya terputus. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, berikutnya kita akan kembali melalui telepon yang telah tersambung. Kita akan membacakan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, orang tua saya berteman sama orang yang tidak baik dan saya juga sudah melarang orang tua saya untuk tidak berteman dengannya. Tetapi orang tua saya bilang, kalau dia dijauhkan nanti, dia akan bersikap buruk dengan orang tua saya. Maksud dari bersikap buruk itu, dia akan menggunakan makhluk gaib Ustaz untuk mengguna-guna orang tua saya. Dan beliau ke rumah orang tua saya, padahal orang tua saya ingin menjauhinya, tetapi kalau dia usir nanti dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik Ustaz. Baik. Bersahabat dengan orang yang tidak baik itu punya pengaruh buruk dalam hidup kita. Dan oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari sahabat yang baik dalam hidup dan selektif dalam memilih sahabat. Dan jangan sembarangan dalam memilih persahabatan.
Karena sesungguhnya sahabat itu adalah agama kita. Bagaimana agama kita akan sesuai dengan agama sahabat kita? Bagaimana sahabat kita beragama akan seperti itu kita? Bagaimana sahabat kita beribadah akan seperti itu kita? Bagaimana sahabat kita berbuat maksiat, kita akan terpengaruh dengannya. Awalnya kita tidak suka musik, namun ketika bersahabat dengan orang pecinta musik, kita akan ikut-ikutan. Awalnya kita tidak suka untuk ghibah dan namimah, namun karena sekitar kita orang berghibah dan bernamimah, maka kita akan ikut-ikutan di awal, dan akhirnya akan tertarik dan terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan, dan justru kita yang kemudian mengajak orang untuk ghibah dan namimah. Maka bersahabat dengan orang yang baik memberikan efek buruk dalam kehidupan. Adapun yang ketakutan, kita diguna-guna, jangan takut. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Apa yang Allah katakan terjadi, pasti akan terjadi. Apa yang Allah katakan tidak terjadi, mustahil akan terjadi. Serahkan kepada Allah. Dan bentengi diri kita dengan pagar gaib. Pagar gaib yang hak, pagar gaib yang benar. Pagar gaib yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita amalkan, maka kekuatan mistik manapun tidak akan bisa menembus benteng itu. Itu yang kita sebut dengan pagar gaib. Zikir pagi dan sore, mohon perlindungan kepada Allah. Dimohonkan pagi, akan dijaga kita dan diamankan kita sampai sore. Dimohonkan sore, akan dijaga dan diamankan sampai pagi. Inilah dia pagar gaib yang harus kita bentengi diri kita dengannya terus, sehingga kita tidak menerima sahabat-sahabat yang buruk dan tidak takut juga akan keburukan yang akan dia coba untuk berikan kepada kita. Dan rumah kita selalu dihiasi dengan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Karena dalam surah Al-Baqarah kata Nabi SAW, salah satu keutamaannya, wala yastati'uha batalah, dukun manapun tidak akan bisa menembus surah Al-Baqarah itu. Maka rumah yang selalu dibacakan di dalamnya Al-Baqarah tidak bisa didatangi sihir. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya. Baik, berikutnya kita akan angkat kembali telepon yang telah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Yitno di Duri. Ya, silakan Pak Yitno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Tafadhal. Boleh nggak sekiranya kalau zikir pagi dan sore itu kita membacanya sambil beraktivitas Ustaz? Nah. Gitu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kewajiban berzikir itu harus tenang dan duduk. Tak ada. Tak ada kewajiban itu. Maka sambil beraktivitas kita bisa berzikir. Sambil berjalan kita bisa berzikir. Sambil mengemudi kita bisa berzikir dengan lisan kita. Karena yang satunya amalan lisan, yang satunya amalan anggota badan. Dan kedua-duanya bisa dimix. Lisan bisa berbuat, anggota badan bisa berbuat. Dua pekerjaan yang berbeda. Tangan mencincang, kemudian lisan berzikir. Tangan memotong, kemudian lisan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tangan menyetir, lisan berzikir. Maka ini tidak, dua hal yang tidak bertabrakan sama sekali. Namun, usahakan fokus kita lebih kepada apa yang kita baca dibanding apa yang kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab.